Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Andi Literasi. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di salah satu kediaman sahabat baik saya yang dia juga adalah seorang arsitek muda yang mungkin tidak banyak orang tahu. Dia adalah arsitek yang membidani lahirnya sebuah karya yang fenomenal di Kabupaten Banyuwangi dan insya Allah dikenal secara nasional. Ini channel yang sudah sangat tepat yang Anda kunjungi. Luangkan beberapa waktu untuk mendengarkan pengalaman dari seorang Bino Dwi Jayanto. Assalamualaikum Bino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, benar Bino seorang arsitek? Benar. Benar ya. Perlu kami konfirmasi lagi bahwa apakah benar bahwa Masjid Muhammad Cheng Ho itu adalah karya dari seorang arsitek yang bernama Bino Dwi Jayanto? Benar sekali. Luar biasa. Jadi di 2015 itu saya ada tawaran dari Bapak Haji Wahyudi untuk menggambar masjid. Saya kira masjidnya itu hanya masjid biasa aja gitu. Ya. Ternyata masjidnya masjid yang etnis Tionghoa. Jadi kayak yang ada di luar kota itu ada, yang di Surabaya juga. Surabaya ada, Jember ada. Iya. Ketemu dulu dengan owner. Pada waktu itu Pak Haji Kadafi. Bapak Haji Kadafi ya, pengusaha udang ya. Iya. Jadi dari gambar 2 dimensi menggunakan AutoCAD dan juga menggunakan SketchUp 3D. Kebetulan beberapa saat yang lalu saya sudah mengunjungi Masjid Muhammad Cheng Ho Banyuwangi. Saya sangat terkagum-kagum karena memang bagi saya yang sudah mendatangi Masjid Cheng Ho di kabupaten kota lain, sebagai warga Banyuwangi tentu saya sangat berbangga sekali memiliki Masjid Muhammad Cheng Ho. Karya dari Bino. Sebab kenapa? Secara ukuran yang tentu jauh lebih besar daripada masjid di kabupaten kota lain yang sudah saya kunjungi. Masih di lokasi Jawa Timur. Dan secara arsitektur jauh lebih indah. Jauh lebih terasa sangat artistik. Karena Masjid Cheng Ho itu kan terkesan kombinasi antara Arab dan Tiongkok gitu ya. Sekali lagi saya ingin tahu bagaimana cara Bino kemudian mengawinkan dua unsur ide dari konsep Tiongkok dan Arab ini bisa menjadi satu. Waktu itu apa yang terbayang? Karena kan tentu sebagai seorang arsitek tuh, ini saya mau gini, mungkin apa yang terbayang? Apa yang Bino lakukan pertama kali? Ya, saya lakukan observasi. Jadi kita studi banding. Jadi lihat kondisi Masjid Muhammad Cheng Ho yang lain gitu. Jadi dari itu. Boleh tahu di kabupaten kota mana yang dilihat? Yang Surabaya. Surabaya ya. Jadi dari sana kita coba untuk menyatukan dua elemen. Jadi ada dua kebudayaan, etnis Tionghoa dan juga Arab. Jadi kalau yang Tionghoa itu mainnya di pagoda, terus ada lagi di permainan warna. Jadi menggunakan warna merah, hijau, kuning, identik dengan Tionghoa. Arsitek, ini bertanya sebagai seorang awam. Arsitek itu berarti sampai menentukan pilihan warna juga? Sampai sedetail itu, mulai struktur sampai ke warna, estetika warna gitu ya? Bisa diceritakan nggak kira-kira ruang lingkup arsitek itu sejauh mana? Mungkin apakah bangunan doang, estetika saja, atau mungkin dari unsur lain yang sebagai seorang karya dari arsitek yang baik gitu kira-kira? Kalau misalkan bangunan bisa dikatakan arsitektur, itu harus memenuhi berapa unsur. Jadi ada 3 unsur. 3? Yang pertama? Unsur kekuatan. Kekuatan, endurance ya? Jadi bangunan itu harus memiliki daya tahan lama. Unsur fungsional. Dan juga unsur estetika. kekuatan, endurance, fungsional,
keberfungsian dari bangunan tersebut. Betul. Dan yang ketiga adalah estetika. Ya. Kalau mengerucut pada karya Masjid Muhammad Cheng Ho, menurut prediksi seorang arsiteknya, Ya. berapa puluh tahun itu harus melakukan perawatan lagi untuk menjaga ketahanan masjid biar mampu bertahan lama. Berapa tahun sekali kita harus melakukan perawatan? Kalau untuk maintenance atau perawatan itu kan kita menggunakan struktur memang dari menggunakan baja WF ya. Ya, tadi sempat saya lihat itu. Ya, kalau baja WF itu dari segi kekuatan itu jangkanya lebih panjang daripada menggunakan kayu. 10 tahun? Bisa lebih dari itu. 20 tahun? Ya, sekitar itu. Kurang lebih 20 tahun ya? Ya. Baru kemudian dibutuhkan sentuhan perawatan tambahan gitu ya? Iya. Kalau dari segi keberfungsian tentu tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti yang sudah teman-teman ketahui yang pernah berkunjung ke Masjid Muhammad Cheng Ho, tentu luar biasa sekali. Jadi sangat terasa sekali keberfungsiannya, bagaimana konsep dari bangunan utama, tempat wudhu, toilet, semua didesain luar biasa, perpaduan antara etnis Tiongkok dan Arab gitu ya, terasa sekali. Posisinya itu memang harus segera kan, harus ada kejelasan gambar, habis itu langsung dibangun kan itu. Jadi posisinya bangunan ini harus dibangun cepat. Jadi kita juga dikejar waktu, kita juga berusaha pokoknya secepat mungkin gambar untuk perencanaan ini saya serahkan itu sebelum waktunya gitu. Oke. Kira-kira ke depan idealisme apa yang mau diwujudkan sebagai seorang arsitek? Karya apa lagi yang mau dibuat di Banyuwangi? Atau mungkin one step ahead di tingkat provinsi atau nasional, kira-kira cita-cita mimpi besar apa yang ingin diwujudkan seorang arsitek dari Masjid Muhammad Cheng Ho, Kabupaten Banyuwangi? Jadi kedepannya saya ingin hasil karya saya ini bisa untuk memajukan entah itu kearifan lokal Banyuwangi. Jadi kita padukan kultur budaya Banyuwangi, kita aplikasikan di bangunan. Habis itu kita nanti tinggal di share, maksudnya agar khalayak ramai ini mengetahui gitu. Jadi ada kombinasi antara kearifan lokal dan modernitas gitu ya. Ya. Tetap tidak meninggalkan tanah kelahiran. Betul. Kabupaten Banyuwangi gitu ya. Ya. Baik, ini adalah obrolan yang sangat singkat. Semoga sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih Bino atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Dan kepada teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube Andi Literasi, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan guna dan manfaat, terutama bagi teman-teman calon arsitek untuk tetap konsisten di jalur yang telah dipilih agar kelak menjadi arsitek yang membanggakan kabupaten, kota, wilayah Anda masing-masing dan menjaga kultur kearifan lokal untuk menciptakan sebuah karya yang fenomenal di Indonesia. Gitu ya kira-kira ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.